Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kita masih belajar di tema 6, panas dan perpindahannya. Pelajaran hari ini adalah tema 6 subtema 3 tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi KD 3.2 meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menemukan pokok pikiran bacaan, peserta didik mampu menjelaskan isi teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan membuat diagram tentang isi bacaan, peserta didik mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak secara tertulis dengan tepat dan jelas. Sudah siap? Mari kita belajar. Menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Kita harus lebih banyak membaca agar wawasan semakin bertambah. Sumber informasi dapat berasal dari media cetak, seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin, atau berasal dari media elektronik seperti buku elektronik atau e-book. Kali ini kita akan belajar untuk menambah wawasan mengenai benda-benda yang mudah dan sulit dalam menghantarkan panas. Ingat, kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Kata kunci adalah kata-kata penting dan sering muncul dari sebuah teks. Ada kata kunci yang mudah dipahami, namun ada pula kata kunci yang belum dipahami oleh maknanya. Kamu dapat memahami kata kunci dengan mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Ayo, ingat lagi cara menggali dan mengetahui informasi penting dari suatu teks. Selain membaca dengan cermat, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf dengan menggunakan kata tanya. Misalnya, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang telah dibuat berdasarkan isi teks. Perhatikan contoh berikut. Oke, ini ada sebuah teks ya. Panas matahari merupakan salah satu contoh kalor yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dalam kehidupan. Pemanfaatan panas matahari dapat membantu mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil dengan menggunakan panel surya. Panel surya merupakan lempengan besi atau bahan lain yang mengilat. Panel surya dijadikan sarana untuk menangkap panas matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Setelah membaca dengan cermat, maka buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai paragraf yang sudah dibacakan tadi. Kita contohkan ya. Misalnya kata tanyanya apa? Apa sumber kalori yang dimanfaatkan? Maka jawabannya,
panas matahari. Yang kedua, bagaimana? Contoh soalnya, bagaimana cara panel surya menghasilkan listrik? Lempengan besi yang mengilat menangkap panas matahari, kemudian mengubahnya menjadi listrik. Informasi penting dari jawaban yang sudah kita buat pertanyaannya adalah membentuk satu kalimat atau paragraf baru. Contohnya, panas matahari dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil. Caranya dengan memanfaatkan panel surya yang menyerap panas matahari tersebut menggunakan lempengan besi untuk diubah menjadi listrik. Meringkas teks eksplanasi. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Ayo ingat lagi bagaimana cara membuat ringkasan dari suatu teks eksplanasi. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat ringkasan berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Selanjutnya, yang kedua, identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Selanjutnya, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga, tuliskan pokok pikiran yang kamu temukan menggunakan bahasamu sendiri. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, kita lihat nomor 4. Nomor 4 adalah rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, kelima, adalah periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan kaidah yang baik dan benar. Menulis kembali informasi dari teks eksplanasi yang pertama. Untuk dapat menuliskan kembali informasi teks, maka kamu perlu membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Kita lihat langkah-langkah untuk menuliskan kembali isi teks. Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama dan cermat. Yang ketiga, identifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam tiap-tiap teks. Yang keempat, tuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasamu sendiri sesuai kaidah penulisan yang benar. Dan yang kelima, gabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf yang baru. Menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Menuliskan kembali informasi melalui tulisan dapat dilakukan dengan kegiatan membaca cermat. Setelah itu, kamu dapat menyusunnya menjadi sebuah karangan dengan bahasamu sendiri. Informasi yang disampaikan dapat ditulis dalam bentuk ringkasan atau bentuk cerita. Berikut adalah langkah-langkah dalam menuliskan kembali informasi teks. Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Yang kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Yang ketiga, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu dan yang menggunakan bahasamu sendiri. Dan yang keempat, saat menuliskan kembali, perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh.
Membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Masih ingat cara meringkas teks eksplanasi? Kamu dapat meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta pikiran. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Selanjutnya yang kedua, menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kamu semua. Semoga kalian terus sehat, semangat, dan rajin membaca. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.